dengan cara dan teknik yang sudah diberikan 4 hari yang lalu. Itu semua bisa dipraktekkan dan tetap bahagia walaupun hasilnya belum seperti yang diinginkan, karena menyadari itu perlu sebuah proses. Yang penting sugestikan pada diri sendiri bahwa saya adalah ibu yang bahagia. Penting mengisi pikiran bawah sadar dengan bahagia. Itu kuncinya, Bun, ya. Tekniknya seperti yang sudah diberikan di link YouTube lah. Kalau sekarang sudah di link YouTube ya, Kak Ipul ya. Iya, benar. Nanti tolong diberikan alamatnya ya, Bun ya, supaya kita bisa kirimkan bukunya. Satu penanya lagi. Baik. Iya, betul. Ini satu pertanyaan lagi, ada ya. dari Bunda Rini Ernawati dari mana nih? Nah, menjadi orang tua belum pengalaman, tapi ketika mendidik anak didik saya merasa senang. Hanya kadang saya suka merasa beban bila tidak bisa mengimbangi anak. Ingin agar anak bisa berubah, tapi tidak berhasil, itu yang kadang membuat saya menjadi beban, Bun. Bagaimana cara membuang pikiran negatif akibat tidak berhasil merubah sikap anak? Nah, ini Bunda pertanyaan. Ini anak didik ya, Kang Aib di sini anak didik ya. Nah, betul, anak didik. Berarti Bunda kan seorang guru ya. Pertama, menjadikan diri dulu guru itu bukan pilihan terakhir, tapi memang panggilan jiwa. Ya. Masukkan guru sebagai panggilan jiwa ini ke dalam diri sendiri, ke dalam pikiran bawah sadar. Dan setiap kali berangkat, itu sugestikan untuk bahagia. Guru yang bahagia akan mengajarkan dengan cara bahagia, sehingga akan diterima oleh anak didiknya dengan bahagia. Ya, dengan apa? Dengan cara-cara yang kemarin sudah semua sih sebetulnya. Misalnya anaknya masih susah, gitu ya. Yang keluar dari diri gurunya nih bukan kamu susah sekali, ayo, jangan teriak-teriak, jangan berisik, susah dikasih tahu. Itu kata-kata negatif. Kalau mau menjadikan sebuah kebiasaan yang diucapkannya itu positif, diterima anak-anak dengan positif, coba katakan, ayo anak-anak tenang, mulai belajar tenang, ayo kita belajar yang bahagia. Awalnya mungkin aneh, Bun, ngajar begitu, tapi lakukan saja. Kamu semua bisa hebat, kamu semua bisa, gitu. Jadi, yuk kita mulai belajar dengan tenang. Jadi ngomongnya bukan jangan ribut, ayo jangan ribut, yang ada semakin ribut, Bun. Ya, katakan, ayo tenang kita mulai belajar dengan bahagia. Kalau Bunda bilang bahagia, ininya juga akan keangkat. Dulu saya nggak tahu itu ilmunya seperti itu. Ya, saya nggak tahu bahwa bentuk mulut saya yang ke bawah itu akan menarik diri saya untuk tidak merasakan bahagia, tidak menangkap bahagia. Gitu ya. Tapi kan dengan belajar kemudian berubah perlu waktu, itu juga perlu waktu ya, bukan instan yang kemudian bisa dirubah dengan cepat ya. Dan itu juga dipengaruhi oleh lingkungan, stimulan dari kiri dan kanan. Jadi Bunda bikin jadi agen perubahan mulai sekarang dari rumah, sugestikan pada diri sendiri bahwa aku guru yang bahagia, sehingga akan mengajar dengan bahagia, murid-muridku bahagia. Buka kelas dengan cara yang berbeda. Kalian semua bisa sukses, kalian semua oke, kalian semua juga bisa belajar dengan bahagia. Awalnya mungkin masih disepelekan, tapi lama-lama akan menjadi sesuatu yang positif, karena mereka juga senang kalau gurunya bahagia. Ini akan senyum. Gitu Kang Aib, nanti alamatnya menggunakan sehingga bisa dikirim bukunya. Baik, Bunda. Mungkin ada satu lagi pertanyaan, Bunda, tapi langsung melalui video gitu. Oke, boleh. Di situ kita masuk. Ini ada yang sudah raise hand, ini Ibu Maliani. Nah, silakan Ibu Maliani. Ini dibuka kameranya dan dibuka juga mic-nya. Halo, Ibu Maliani. Halo,
Ibu Malini ya, Ibu Malini. Belum Ada Ibu muncul Malini ya. belum muncul ya? Belum muncul. Oh, Ibu Malini. Ibu Malini, halo. belum. Berarti nggak ada Bunda. Itu Oke. Bu Rini ini sudah tadi yang barusan. Berarti lanjut ke materi dulu aja Bunda. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini Bunda ya, judulnya adalah menjadi ibu yang bahagia, gitu ya. Bahagia itu setiap satu dengan yang lainnya berbeda, Bu ya. Bahagia itu pilihan. Ada yang anaknya nangisan, tetap merasa bahagia karena ibu itu berpikir dengan dia menangis terus, aku bisa menjadikan ibu yang sabar. Ya, melihat menangisnya anak sebagai sebuah pembelajaran, sebagai sebuah kondisi yang membuat dia semakin pintar dan belajar. Tetapi ada yang ketika melihat anaknya nangisan, wah, yang ada kesel, yang ada uring-uringan, yang ada membuat anak semakin menjadi penangis dengan komentar yang diberikan. Kamu ini nangisan terus, tuh kan nangis bikin mama kesel, bikin mama capek, masih ini itu, ya. Jadi dalam memilih bahagia itu tergantung ibu sendiri. Ya, ibu mau bahagia atau ibu mau menderita, yang pertama itu adalah masalah persepsi. Bagaimana memandang sebuah kejadian, sebuah peristiwa, sebuah keadaan, tetap bahagia atau menjadi sengsara. Itu. Jadi bahagia itu dimulai dari mana? Dari diri sendiri. Benar-benar dari diri sendiri. Seperti hanya ketika kita mendapatkan anak-anak yang menurut sebagian orang susah diatur, mau-maunya sendiri, gitu ya. Seorang ibu melihat anak yang susah diatur, yang ada menyalahkan diri sendiri. Aku yang bodoh, aku yang bodoh, aku yang tidak bisa mengatur. Sehingga ketika merasa si ibu ini bodoh dan tidak bisa mengatur, si anak semakin merasakan otoritasnya mulai berubah nih. Yang tadinya si ibu, ya, si ibu yang harusnya menjadi figur otoritas yang bisa mengatur berubah. Karena si ibu merasa bodoh dan tidak bisa, ketika si anak melakukan hal-hal yang luar biasa, si ibu maklum, iya. Sehingga si anak ini menjadi lebih luar biasa. Ya, anak yang menjadi pengatur pada ibunya. Bagaimana mau bahagia coba, Bun? Ya, bagaimana mau bahagia? Kalau ibu yang seharusnya menjadi yang mengatur, memberikan aturan pada seorang anak, menunjukkan hal yang baik dan buruk, tetapi tidak bisa melakukan itu. Tidak akan ada rasa bahagia di situ. Yang ada adalah rasa perasaan bersalah. Nah, pertama, tetap bahagia itu pilihan, maka pastikan dulu bahwa saya akan memilih bahagia. Ketika anak saya luar biasa dan saya merasa bodoh, itu tidak menjadikan saya bahagia, maka saya akan belajar bagaimana mengendalikan anak saya. Menjadikan figur otoritas itu kembali pada saya, sehingga saya akan tetap bahagia. Walaupun anaknya masih luar biasa. Anaknya masih luar biasa, si ibu ini merasa bahwa saya bahagia dan saya punya kesempatan untuk membantu dia menjadi lebih baik. Jadi melihat anaknya yang dar-der-dor tetap, ya, yuk kita lakukan dengan baik, yuk lakukan kita dengan benar. Aku sudah tahu caranya menentukan dia visual, auditori, atau kinestetik. Oh, anakku ini kinestetik. Berarti aku harus seperti ini. Begitu, Bun. Ya. Jadi, untuk bahagia, itu pertama dari diri kita sendiri. Saya suka kagum. Di sini tadi banyak loh yang ibu-ibu sudah bahagia. Ya, artinya bisa melihat sisi anak dari sudut manapun itu positif. Lebih banyak menangkap basah positif anak daripada negatifnya. Itu orang tua itu bisa bahagia. Ya, walaupun yang dilakukan oleh anak itu sama,
Tetapi ibu-ibu itu dalam menangkapnya bisa berbeda. Ya, seorang anak yang melakukan sebuah tindakan, sama nih tindakannya nih, misalnya apa yang dia miliki, yang seharusnya dia simpan baik-baik, ternyata hilang. Ya. Respon ibu yang bahagia itu akan bertanya, gimana ceritanya itu bisa hilang? Nah, dalam merespon pun akan berbeda. Ibu yang bahagia, meresponnya tetap positif. Gimana ceritanya itu bisa hilang? Coba ceritain. Ya, kalau yang memilih tidak bahagia, langsung biasanya dengan kata-kata yang menghakimi. Kamu ini yang kurang hati-hati. Kamu yang nggak bisa menyimpan dengan baik sehingga hilang. Sudah ibunya ya kesal, anaknya juga kesal. Itulah kenapa ibu harus bahagia supaya anaknya juga bahagia. Ya, kenapa anak-anaknya menjadi kesal? Karena ibu juga kesal. Jadi yang pertama itu adalah bahagiakan diri sendiri. Gimana caranya? Ya dengan penerimaan, dengan memaafkan, dengan memberikan respon yang positif pada anak-anak kita. Jadi kalau anak-anak kita ini melakukan sesuatu yang tidak kita harapkan, yang tidak kita inginkan, respon yang pertama adalah bertanya dan tetap membesarkan hatinya, supaya anak tidak merasa di labeling, anak tidak merasa di justifikasi, anak tidak merasa dihakimi, disalahkan, disudutkan, atau kemudian yang biasanya terjadi adalah labeling itu tadi, kamu tuh selalu. Saya dulu sering kali salah mengatakan kata-kata selalu itu rupanya tidak disukai oleh anak-anak. Dia bilang mengeneralisir kesalahan, katanya gitu. Jadi kesalahan dia yang jatuh sekali, gitu ya, respon saya 5 kali. Jadi untuk bahagia itu biasakan ayah bunda juga menyampaikan hal yang tidak disenangi supaya apa? Tidak numpuk. Ya, istilahnya katarsis gitu ya, istilahnya katarsis. Jadi misalnya begini. Bunda pengen marah, ibu pengen marah, marah dengan dikelola. Ya, karena marah itu salah satu katarsis, cara orang menyampaikan emosinya gitu. Jadi kalau sedang emosi negatif itu kelola dengan cara, boleh nih Bun, boleh milih ya. 1, bicara. Ya, bicara dengan diminutes. Jadi ngomong. Karena kalau nggak ngomong dan ditahan, nanti ketika anak kita membuat kesalahan, maka meledaknya akan berlipat ganda dari kesalahan yang dia lakukan saat itu. Pernah nggak Bun, misalnya begini, anak itu menjatuhkan piring, truk gitu, tanpa sengaja atau menyinggol tanpa sengaja. Ibu marahnya hebat. Sehingga si anak merasa, lah cuman piring kok, gitu. Kok marahnya bisa seperti itu? Ternyata ibu sebelumnya sudah menunda kemarahan yang sebelumnya. Misalnya disuruh bantuin jaga adiknya, dia nggak mau. Disuruh mengantarkan barang, dia nggak mau. Disuruh belajar, dia nggak mau, atau menyelesaikan tugasnya nggak mau. Tapi ibu nggak marah, di situ ibu memendam, ya, tidak melakukan katarsis emosional yang dilakukan dengan cara, nanti ada 5, saya berikan 4 atau 5. Nah, tidak melakukan dengan marah. Misalnya, kamu ibu minta tolong jaga adik, tolong dijaga. Kamu lebih besar dan kamu bisa melihat ibu sedang repot. Tolong. Nah, itu dikatakan kalau ya sudah, tanpa bicara apapun, itu ibu numpuk marahnya, kesel, sehingga ketika di kelima si anak ini membuat kesalahan, ibu marahnya sebesar 5 kali. Kira-kira seperti itu. Sangat tidak bahagia. Kenapa? Karena ya pasti akan lebih besar. Jadi kata-kata ibu juga mengatakan, kamu selalu nggak nurut, kamu selalu. Padahal selalunya karena kemarin ibu tertunda. Kesalahan dia hanya 1 kali itu. Gitu.
Jadi bisa dengan bicara, menyampaikan, ya, bicara atau menyampaikan. Yang kedua bisa dengan menulis, ya. Kalau ibu sedang kesal, sedang marah, emosi negatif itu bisa dicurahkan dengan menulis. Tuliskan saja. Nah, ketika menulis ini, emosional ibu akan turun, ya, akan terakomodir sehingga tidak mendesak-desak lagi. Tuliskan apa saja yang ingin ibu tuliskan, gitu. Atau kalau ibu termasuk kategori yang kinestetiknya kuat, sensitifnya kuat, biasanya menangis. Menangis itu katarsis. Jadi silakan ibu menangis, boleh. Apalagi menangisnya sambil berdoa yang positif. Nggak apa-apa, Bu. Jangan merasa, saya cengeng sekali. Nggak apa-apa. Itu untuk mengeluarkan emosional supaya tidak terhambat, supaya tidak menjadi masalah yang lebih besar. Karena sekuat apa sih ibu bisa menahan, ya? Suatu saat dia akan jebol. Jadi lebih baik dialirkan sedikit-sedikit. Tadi kalau tidak dengan bicara atau dengan menulis atau dengan menangis gitu. Atau dengan kalau anak-anak tuh masih ada yang saya suka kasih katarsis memukul atau menendang gitu. Ada kan orang yang kalau marah orang dewasa suka begitu. Ini boleh. Tapi pukullah pada sesuatu yang memang boleh dipukul. Kalau memukulnya pada orang lain, jangan. Gitu. Kalau memukulnya pada anak lain, jangan. Kalau untuk anak-anak saya bilang, Bu, Pak, tolong belikan apa? Bola. Supaya ketika dia kesal, ketika dia sedang marah, dia akan tendang. Dia akan keluarkan emosinya dengan menendang dengan kuat. Bola dia akan pukulkan dengan kuat. Seperti itu. Ya. Jadi, bisa digunakan oleh ibu untuk menambah, kalau yang sudah bahagia, menambah kebahagiaan, ya. Kalau yang belum, itu salah satu cara untuk bisa menjadi lebih bahagia. Kak Epul, halo, apakah sudah ada yang bertanya di sini? Banyak sekali Bunda nanti pertanyaan nih. Supaya tidak kebanyakan. Siap. Ini yang ada sudah raise hand Bunda. Ya, maka. Nih, kita buka dulu. Ibu Sri Muji Rahayu. Nih, ada Ibu Sri Muji Rahayu. Enggak, Bu Sri. Kan Bu Sri. Ya, halo. Nah, ya. Ya, halo. Kameranya Ya, dibuka Bunda. kameranya dibuka Bunda, biar kelihatan. Sebentar, ini Bunda belum kebuka. Malah di-unmute itu, suaranya nanti hilang. Halo, halo. Halo, ya Bu Sri. Iya. Namanya bagus sekali nih Bu Sri. Terima kasih, Bu. Ya, Ya, silakan Bunda pertanyaannya. silakan Ya. Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bu Sri. Iya, terima kasih Bunda. Saya adalah ibu dari 2 orang putra. Ini. Ya, selisihnya 10 tahun antara anak pertama dan anak kedua. Ya. Saya merasa bahagia sekali dengan kondisi anak kami, walaupun secara akademis anak kami itu mengalami kekurangan. Maksudnya dari prestasi akademisnya itu di sekolah reguler atau sekolah umum kan mesti kalau diurutkan di ranking itu kan selalu terbawah ya. Tapi saya bahagia banget karena saya melihat potensi yang lain yang secara akademis ya, yang lain itu bisa kami kembangkan yang di non akademis sehingga kami pun saya lihat kemampuan untuk komunikasi secara sosial itu lebih di atas rata-rata. Nah, namun itu interpersonalnya bagus itu. Ya, tapi secara akademis dia itu dibandingkan teman-temannya kan di bawah. Saya itu bahagia sekali ketika berada dengan anak-anak kami. Tapi ketika kami berkumpul dengan keluarga besar kami itu ada kebahagiaan yang berkurang. Karena kalau ketika berkumpul dalam keluarga besar kan, wah anak saya nilainya sekian, anak saya nilainya sekian. Nah,
ketika keluarga besar kami itu memperbincangkan tentang prestasi dari anak-anak atau sepupu dari anak-anak kami, saya juga kadang, aduh, kasihan juga ini anak saya. Kenapa? Di keluarga besar kan biasa kadang, oh ini nilainya sekian, ini rankingnya sekian. Padahal secara akademis anak kami nggak ada yang dibanggakan. Namun saya tetap bahagia bisa mendampingi anak-anak saya dengan menguatkan di luar sisi akademisnya. Nah, namun bagaimana agar kebahagiaan kami itu ketika berkumpul di keluarga besar itu tidak berkurang. Karena memang anak-anak kami di keluarga besar kami itu secara akademis dia memang paling di bawah gitu ya, paling di bawah rata-rata. Namun alhamdulillah walaupun secara akademis itu di bawah rata-rata, tetap kami dampingi. Saya merasa bahwa anak kami itu tetap hebat gitu. Jadi anak sulung saya itu bisa Kelas berapa Bu yang sulung? Yang sulung lulus kuliah ini, ini sudah selesai di bulan ini, ya alhamdulillah bisa lulus di 3 tahun 8 bulan. Walaupun itu ketika memang ada ini ya Bu ya, karena saya mendampingi benar, ada masalah ketika di sekolah, di jenjang SMP. Karena anak saya itu memang untuk eksak, ya, untuk mata pelajaran eksak itu di bawahnya, sampai ada ucapan mungkin lupa guru itu kalau anak itu mesti punya kemampuan berbeda, itu ketika lulus itu sudah dijudge gini. Dipikir dulu kalau mau ke SMA. Nah, itu kan jadi tapi justru anak saya karena saya itu mesti komunikasi, setiap malam saling bercerita, rebutan bercerita dengan kami. Jadi saya bilang, kamu tetap hebat, jadikan itu sebagai acuan, sebagai semangat kamu. Dan alhamdulillah SMA-nya lancar, kemudian kuliahnya sebelum 4 tahun juga lulus. Nah, yang ingin saya tanyakan Bunda, bagaimana agar kebahagiaan kami itu tidak berkurang ketika berkumpul dengan keluarga besar yang saling memperbincangkan kehebatan masing-masing anaknya. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sri, yang namanya kecerdasan itu banyak, ya. Jadi kalau yang diukur hanya akademis, itu hanya sebagian kecil saja dari yang dilihat. Jadi pada diri Bu Sri dan putra-putri itu sudah bagus, komunikasi bagus itu menghasilkan sesuatu yang bagus. Kuncinya memang di komunikasi Bu Sri. Hanya Bu Sri sendiri yang munculkan bahagianya bahwa ada kecerdasan multiple nih, ada banyak nih. Kalau anakku tidak bisa matematika, dia punya kecerdasan musikal, dia punya kecerdasan interpersonal, dia punya kecerdasan intrapersonal, ya. Jadi selama dia masih punya yang bisa dibanggakan, no problem, nggak masalah. Bukan hanya angka, dan itu sugestikan pada diri sendiri. Ketika saya bertemu dengan yang lainnya, kecerdasan itu bermacam-macam, dan anakku cerdas di bagian ini, mereka cerdas di bagian itu. Sama-sama punya kecerdasan. Tetap bahagia, hanya berbeda kecerdasannya. Jadi kalau mereka bilang, wah aku di sini, ya ini juga tingginya di sini. Jadi sesuatu yang sudah bagus dari sisi putra-putrinya ibu, tinggikan Bu. Dan itu ibu juga sugestikan pada diri sendiri. Ini adalah bagian dari kecerdasan. Kalau misalnya dibagi 8, yang angka itu mewakili 1, maka ibu bisa memilih 7 yang lain. Dan sugestikan pada diri sendiri bahwa berapa bagian pun dari bentuk kecerdasan ini, itu membuatku bahagia. Mau di musikal, mau di komunikasi, mau interpersonal, mau intrapersonal, mau di musik, itu membuatku bahagia. Jadi, Bu Sri tinggal sugestikan pada diri sendiri, dan saya sangat yakin Bu Sri itu sudah bisa, ya, tidak akan berkurang sedikit pun ketika mengenal bahwa oh ya, anakku punya kecerdasan spasial yang lain. Dia pun kecerdasannya spasial tuh, si sepupu-sepupu, tidak seluruhnya bagus gitu.
Dia punya kecerdasan spasial di akademis, anakku punya kecerdasan spasial di yang lainnya. Dan itu membuatku bahagia. Kecerdasan di bagian manapun membuatku bahagia. Itu yang dipegang ya Bu. Selamat sudah menjadi ibu yang bisa mengantarkan putra-putrinya bahagia gitu Bun. Begitu ya Bu Sri? Halo Kak Ipul. Ya Bunda. Ya. Baik, ini Bu Sri. Bu Sri. Nah, Bu Sri sudah dengan Bu Sri ya. Iya ini. Ada yang lainnya? Baik, ini masih ada pertanyaan lagi banyak nih dari Ibu Lilis nih dari Jogja. Ya. Assalamualaikum Bunda. Saya sudah mempraktekkan sugesti untuk anak, tapi untuk suami sebagaimana ya karena sudah tahu jadi menolak. Bagaimana cara bahagia sebagai kami tidak selaras dalam mendidik anak. Suami malah memberi anak gadget dan sekarang anak-anak jadi ketagihan sepanjang hari main gadget. Kalau saya melarang malah jadi suka berdebat di depan anak-anak. Saya sedih Bun melihat anak-anak. Nah, itu Bunda. Ya, jadi memang di dalam pengasuhan itu sebaiknya ayah ibu itu kompak, ya, ayah ibu kompak sehingga ada satu kendali saja di dalam rumah tangga, di dalam keluarga. Nah, kalau ibu belum bisa sama dengan suami, tolong kalau berdebat pas tidak di depan anak-anak, gitu. Jadi bukan pas kejadian si anak-anak main gadget terus dilarang, terus suami membolehkan, bukan seperti itu juga, gitu ya. Jadi di kesempatan yang anak-anak tidak ada, sampaikan, Pak, sebaiknya begini, 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 begini. Sampaikan saja. Kalau belum diterima, nggak apa-apa. Sampaikan lagi, plus minusnya seperti apa, ya. Kemudian kalau si bapaknya belum berubah, ke anaknya dulu dengan cara yang cocok dengan anak-anak. Kalau anak-anak visual ngomongnya seperti apa, kemarin sudah saya sampaikan. Kalau ke anak auditori, ke anak kinestetik, menyampaikannya seperti apa. Itu ke anak-anaknya. Kalau anak-anaknya, ibu tadi bilang sudah bisa, ke bapaknya belum, ya sudah, anaknya dulu, baru ibu pendekatan ke ayahnya. Caranya sama, itu caranya sama. Hanya memang belum nemu aja Bu, mungkin belum nemu yang pas. Saran saya ketika berdebat jangan di depan anak-anak, gitu. Gitu ya Bu ya, yang dari Jogja. Jadi kalau berdebat tidak di depan anak-anak. Kalau dengan anak-anak itu judulnya musyawarah, membangun komitmen bareng nih. Ya, nih kita yuk perjanjian nih, mau main gadgetnya berapa lama, atau dari jam berapa sampai jam berapa, atau hari apa saja. Nah, itu membangun komitmen bareng-bareng, gitu, disepakati bareng-bareng, seperti itu, Bun. Jadi, libatkan anak, ayah, sama ibu, terus berunding bersama, disepakati bersama, gitu. Ibu juga coba bentuk sharingnya tidak merasa bahwa saya sudah paling benar. Dengarkan dulu dari anak-anak, dengarkan dulu dari pasangan. Gitu ya, Bun? Musyawarah. Kalau mau bentuknya membangun komitmen. Kalau tidak, dekati dari sisi anak, dekati dari sisi ayah dengan cara yang terpisah. Begitu, Bunda. Ya, Kang Aep? Iya, Bunda. Ya. Alhamdulillah. Ini masih banyak sebetulnya Bunda pertanyaan. Satu lagi deh, satu lagi. Satu lagi Bunda. Ya Bunda, ini saya coba pilihin yang paling ini, yang kasusnya agak berbeda gitu ya. Ya, mangga. Mau puasa anak nih. Ini dari Elmita. Nah, ini pertanyaannya. Bunda, saya sering tidak bisa kontrol emosi. Saya sering marah berlebihan, tapi setelah itu saya menyesal dan juga langsung minta maaf ke adik. Satu waktu saya juga bisa sedih dan menangis dan anak pernah melihat juga. Apakah ada pengaruh ke anak saya
melakukan seperti ini. Gitu, Bun. Ya. Ada pengaruhnya, Bun. Ada pengaruhnya kalau itu sering dilihat, ya. Anak itu mengambil pelajaran, mengambil informasi dari apa yang dilihat, apa yang didengar, dan apa yang dirasa, ya. Kalau ibu belum bisa konsisten dalam marah, ya, artinya kan ibu belum bisa mengendalikan. Ini yang perlu dikendalikan dulu. Lakukan self hypnosis. Sugestikan pada diri sendiri bahwa atas izin Allah aku bisa sabar. Lakukan terus-menerus dengan cara yang sudah saya berikan kemarin. Itu dipraktekkan, Bu. Jangan buru-buru pengen berubah. Ya, jangan buru-buru pengen berubah. Kalau ibu masih marah, masih nangis, belum terkendali, lakukan dulu pada diri sendiri. Bahagia itu dari ibu dulu, ya. Memang jadinya terasa tidak konsisten ibunya ini, ya. Itu bikin anak bingung. Judulnya akan membuat anak bingung. Tiba-tiba marah, tiba-tiba minta maaf, nangis, tapi besok diulang lagi sama ibu marahnya. Gimana anak percaya? Ya, dia akan menjadi anak yang kalau ibu pemarah, dia juga akan menjadi anak yang tidak percaya pada orang lain. Kalau ibu menjadi orang yang sedih, dia akan menjadi anak yang mengalah, membiarkan dirinya untuk dilakukan semena-mena pada orang lain karena merasakan kesedihan yang ibu rasakan. Dia akan mengikuti seperti itu. Jadi ibu kelola dulu emosinya, bahagiakan dulu diri ibu sendiri. Terima dulu diri ibu apa adanya. Terima saya yang masih suka marah-marah. Nah itu diterima dulu, Bun. Jangan saya benci diriku yang suka marah-marah, saya kesel. Jangan. Terima dulu, saya terima diriku yang masih marah-marah, saya terima diriku yang masih suka kesal. Terima dulu, baru. Dan mulai hari ini aku berdamai. Aku ingin bahagia dan atas izin Allah aku bisa bahagia. Bisa bahagia, bisa bahagia, bisa bahagia. Lakukan itu, Bun. Lakukan dengan konsisten. Ketika menjelang tidur dan ketika bangun tidur. Itu seperti meruqyah diri sendiri gitu. Jadi memberikan doa, memberikan mantra pada diri sendiri, memberikan jampi-jampi pada diri sendiri. Dimulai dengan apa yang dikatakan. Kalau ingin bahagia, katakan bahagia. Ke anak-anak juga begitu. Kalau sudah dikatakan terus-menerus kan kemarin juga akan disimpan oleh pikiran, kemudian pikiran yang akan memerintahkan tubuh kita untuk bahagia. Ya. Orang yang bahagia itu gesternya juga menunjukkan hal yang berbeda, ya. Dari ekspresi juga berbeda, gester juga akan berbeda. Semangat juga akan berbeda. Begitu, Bun. Jadi kelola dulu diri sendiri, terima dirinya yang masih belum sabar, kemudian sugestikan, move on, hijrah, bahwa atas izin Allah aku bisa sabar, bisa bahagia. Nah, gitu. Jadi bahagiakan diri sendiri. Sehingga ketika melihat sesuatu yang belum sesuai dengan diri sendiri, bisa diterima. Kebanyakan ibu-ibu itu ukurannya adalah diri sendiri. Ketika melihat anak belum bisa merapikan, serapi kita, sudah kesel. Ketika melihat anak tidak mengikuti apa yang kita perintahkan, kesel duluan. Membantu menata belum sesuai dengan harapan kita bentuknya, kesel. Nah, hal seperti inilah yang kemudian menjadikan ibu tidak bahagia. Ukurannya ukuran diri sendiri. Ibu sesuaikan dengan usia anak-anak sehingga ibu bisa menerima dan juga mereka punya keterbatasan. Bantu. Nah, ketika bantu itu jadikan perasaan bahagia. Ladang amal. Begitu ya, Bun. Mudah-mudahan terjawab. Itu Kak. Baik, Bunda. Ya, saya mau bacain ya. Ini kok ada yang menarik juga nih. Ya, banyak. Ya? Boleh, Bunda. Cara menunjukkan kebahagiaan, apakah bisa dengan memeluk anak ya, Bun? Saya menyampaikan perasaan saya pada anak didik terkadang dengan seni puisi, Bun, untuk memberikan motivasi. Boleh, Bun, ya. Dengan apa yang bisa Ibu lakukan dan Ibu bahagia.
Karena energi bahagianya itu akan tersalur pada anak didik. Dengan memeluk boleh, karena menurut Gary Grant itu ada cara menunjukkan kecintaan itu dengan dipeluk, ya. Boleh memilihkan, kemarin ada 5 pola bahasa. Memeluk boleh, hadiah boleh, pelayanan boleh, quality time. Nah, itu lakukan, ya. Lakukan pada anak didik, sangat boleh. Melakukan sesuatu yang kita bahagia. Di rumah pun seperti itu. Aku kok senang kalau aku masak, gitu. Ya sudah, masak dengan bahagia. Ketika masak dengan bahagia ini, itu akan memberikan efek positif pada kebahagiaan di sekitarnya. Gitu. Bun, ini yang tadi dari mana nih pertanyaannya? Dari Ibu Rini Ernawati tadi. Iya. Ya. Kemudian saya lebih senang membalas pertanyaan ya, karena supaya aplikatif sesuai dengan kebutuhan. Iya, Bunda, boleh. Saya ibu baru yang dulu hamil, bahagia sekali karena menanti kehadiran buah hati lebih dari setahun pernikahan. Tapi, wah ini ada tapinya nih. Setelah anak lahir, kenapa bahagianya berkurang ya, Bun? Kadang merasa sedih dan belum siap menjadi orang tua, tapi kadang juga bersyukur sudah dikaruniai anak. Bunda, ini bahagianya berkurang karena belum mempersiapkan diri menjadi ibu. Ya, sekarang anaknya sudah di luar dan katakan aku bisa bahagia dengan menjadi ibu. Semua yang ibu lakukan itu adalah amal ibadah. Kalau ibu lakukan sebagai ibadah, maka yang namanya kesal, capek, nggak ada. Nenenin itu kebahagiaan. Saya dulu kalau nenenin itu selalu sambil melihat anak saya, dan saya melihat tuh, ih kok lucu ya, ih hidungnya kecil ya, ih telinganya kecil ya, ih rambutnya lemut. Semua yang saya lihat itu saya syukuri. Saya lihat sebagai sesuatu yang indah, dan itu membuat saya bahagia. Sehingga saya memberikan ASI itu sampai kemudian saya hamil lagi. Saya memberikan ASI pada adiknya sampai saya hamil lagi. Kenapa? Betapa bahagianya saya menjadi ibu. Saya berpikir begini, banyak sekali yang ingin menjadi ibu. Dan saya sudah menjadi ibu. Gitu, Bun. Dan saya sudah menjadi ibu. Saya sangat bahagia, semua yang dilakukan untuk anak itu munculkan sebagai ibadah. Insya Allah itu akan menambah kebahagiaan setiap hari. Bangun tidur sudah melihat, apa lagi ya yang bisa saya syukur sekarang? Apa ya, anak saya bisa apa ya sekarang? Perkembangannya apa lagi? Selalu ingin tahu setiap harinya. Ya, selalu ingin tahu setiap harinya, itu yang membuat kita bahagia. Seperti ada jadwal pagi, siang, sore. Jadwalkan pada diri sendiri, ini untuk bunda yang lain juga. Jadwalkan pada diri sendiri, saya pagi ngapain, siang ngapain, sore ngapain. Ya, jangan sampai aku nggak tahu mau apa ya. Jangan sampai ada kalimat, aku nggak tahu hari ini mau apa. Yang membahagiakan adalah pagi punya kegiatan, siang punya kegiatan, sore punya kegiatan. Jadi diawali dengan membuat kebahagiaan dengan kegiatan. Kegiatan yang menciptakan kebahagiaan pada diri sendiri, dan itu dipegang kuat gitu. Mantap, Bunda. Ya. Bunda, ini ada satu lagi yang resisten nih, ada Dr. Darmaneli. Oh iya. Siap. Silakan dokter, ini untuk dibuka mic-nya. Untuk dibuka mic-nya. Mana tadi Dr. Darmaneli? Ya. Silakan Bunda. Ini Bundo senior kita nih sepertinya nih di kelas penulis ya. Gitu. Ya, silakan dibuka mic-nya Bu dokter. Nah, udah. Halo. Ya, halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun. Berbahagia sekali bisa bertemu Ibu.
Ya, Bunda Ah, Senior nih. ya, kadang-kadang mungkin di Kita lapangan berubah, ya. Kalau saya ya. sendiri alhamdulillah berbahagia telah dikaruniai anak. Ya. Cuman kadang-kadang ada seperti kehamilan yang tidak diinginkan karena alat kontrasepsinya yang berhasil gitu. Misalnya dia udah pakai kontrasepsi tapi ternyata gagal, nggak taunya hamil. Nah itu mungkin ada rasa yang ganjal di hati dia. Saya padahal tidak menginginkan kehamilan tapi kok hamil. Nah itu khawatirnya nanti kalau anaknya lahir lalu besar kan kita khawatirnya anaknya seperti ada penolakan itu, Bun. Gimana kita memberikan saran kepada pasangan yang hamil padahal sebenarnya dia tidak ingin hamil. Ya. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Begini Bunda, biasanya memang diberikan pengantar ya bahwa anak ini ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang tuanya. Ya. Sehingga itu akan berdampak, itu disampaikan supaya kan ingin akhirnya kemudian anaknya lahir dengan selamat dan baik-baik kan Bunda? Ya. Nah, itu sampaikan bahwa kalau ayah ibu tidak bahagia, maka juga anaknya tidak akan merasakan penerimaan. Jadi yang pertama adalah menerima dulu bahwa banyak orang tua yang ingin anak tidak diberikan. Jadi bahwa kehamilan ini memang karunia. Harus disyukuri. Betul, karunia. Kenapa? Karena banyak yang sudah berpasangan pun tidak bisa menjadi kemudian tiba-tiba hamil. Hamil, ya. Gitu. Jadi hamil ini adalah hadiah, sebuah kepercayaan yang Allah berikan untuk kedua orang tua. Ya. Maka terimalah kepercayaan ini yang akan menjadikan ladang amal. Ladang amal seumur hidup. Iya. Itu ladang amal seumur itu. Kemudian sampaikan juga rasa kasih sayang dan penerimaan itu dimulai dari perut. Betul-betul dari perut. Ini yang akan mempengaruhi nanti si anak akan seperti apa. Ya. Saya pernah menerapi ketika saya lakukan namanya teknik regresi ya ke belakang, saya tarik di mana pertama kali dia merasa tidak pede, padahal orang itu usianya udah 55 tahun, tapi masih merasa tidak pede. Ternyata adalah ketika penolakan saat bayi. Itu. Jadi saat sudah dewasa bisa menceritakan kembali rasanya ketika masih menjadi bayi. Yeah. Bayi itu merasakan, mencatat informasi, mendengar, tetapi tidak bisa menyampaikan. Yeah. Edukasi itu penting banget saat mengatakan bahwa si bayi ini merasakan gitu loh. Jadi berikan yang terbaik, sebuah penerimaan pada bayi, munculkan kebahagiaan bahwa dia dinanti dengan penuh kasih sayang. Yeah. Dan itu atau hadiah dari Allah. Ya, betul. Karena itu bukan kebetulan, nggak ada yang kebetulan, sama sekali nggak ada yang kebetulan. Gitu. Jadi memang itu sudah skenario Allah. Nah, skenario Allah itulah yang kemudian kita mainkan perannya, gitu. Kita ini kan artis, ya. Nah, skenarionya dari Allah, ya kita mainkan setelah skenarionya jadi, gitu Bun. Ya, selalu didoakan semoga anaknya yang dikarunia Allah ini adalah pemimpin yang hebat masa akan datang. Iya. Positif yang jelas bahwa dia itu bisa menjadi orang yang berguna. Itu. Dimanapun, mau di sisi manapun, di lini manapun, dengan kecerdasan bagaimanapun, kondisi bagaimanapun, dia adalah orang yang berguna, bermanfaat. Khairunas al-fahum linnas, gitu ya Bunda. Iya. Baik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang banyak. Begitu. Terima kasih. Pertanyaannya, senang sekali bergabung ya Bu. Ya, saya lanjutkan ya materinya ya Kang Aep. Ya, Bunda. Jadi ini kebanyakan kan orang tua yang kadang-kadang bahagia, kadang-kadang tidak, itu permasalahannya ada pada diri sendiri. Maka itu yang perlu dilakukan adalah melakukan self-hypnosis, restructuring mindset, melihat segala sesuatunya itu bahagia, sehingga lakukan pada diri sendiri dulu. Ini ternyata dari banyak pertanyaan itu adalah bermula dari orang tuanya. Jadi
Jadi si ibu bisa saja melihat apa yang dari anaknya sudah baik, karena tidak bahagia, maka menjadi nampak buruk. Kalau kata saya, sebetulnya yang buram ini kacamata si ibu, ya, hatinya si ibu yang tidak bahagia itu adalah si ibu, sehingga melihat anak-anaknya buruk. Tapi setelah dibersihkan kacamatanya dan bisa melihat jelas, oh ternyata yang buruk itu aku, ya, sehingga yang perlu diperbaiki adalah ibunya dulu. Lakukan self hypnosis, menjadi ibu yang sabar, menjadi ibu yang bermanfaat, menjadi ibu yang menyenangkan, menjadi ibu yang bahagia. Bahagia ini loh yang dipegang. Sugestikan terus-menerus selama 30 hari. Ini akan saya ulang-ulang. Menerima kekurangan diri, ya, memaafkan apa yang sudah pernah dilakukan. Memaafkan itu juga perlu. Kepada anak-anak juga begitu. Anak-anak itu diterima dulu plus minusnya. Jangan hanya plusnya saja, minusnya tidak. Ya, minusnya juga diterima dulu. Ya, kemudian berikan maaf. Forgiveness terapi. Nah, biasanya ini ibu yang tidak bahagia, kalau kita mau flashback ke belakang, biasanya saya melihat pola itu juga diasuh oleh orang tua dengan cara yang tidak membahagiakan. Jadi seperti hutang pengasuhan di masa lalu, terbawa oleh ibu yang saat ini. Jadi ada baiknya ibu yang masih suka marah, itu rilisnya dengan memaafkan kedua orang tuanya yang sudah mengasuh dengan cara yang belum menyenangkan. Cara masa lalu yang tidak menyenangkan. Jadi ada ibu yang bahagia ini bisa didapatkan dengan cara apa? Memaafkan masa lalunya ketika dia bersama orang tuanya dulu, ketika diasuh oleh orang tuanya dulu. Itu yang membuat kemudian bisa menerima kondisi, bisa memaafkan kedua orang tuanya, menerima dirinya yang sekarang, itu bisa menjadikan dia bahagia. Setelah bahagia, dia bisa melakukan pengasuhan yang bahagia pula untuk putra-putrinya. Seperti itu, Kak Aib, ini beruntun lagi nih pertanyaannya. Kang Aib, ini tolong dibacain. Iya, Bunda. Tapi kita ini punya waktu tinggal 5 menit lagi, Bunda. Oh, 5 menit lagi. Iya. Mungkin nanti pertanyaan-pertanyaan nanti bisa dibalas melalui. Oke. Boleh deh itu 2 pertanyaan lagi, Kang Aib. Itu kasihan banyak banget. 2 pertanyaan tolong dibacakan, tulisannya kecil-kecil saya nggak kelihatan. Halo, Kang Aib tolong bisa bacakan. Gimana nih? Sebentar. Halo. Halo Bunda. Halo. 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 Bunda, suara saya terdengar? Ya. Ya, ini pertanyaan. Ini Bunda. Sebentar saya cek dulu. Begini Bunda, sebagai ibu tunggal, saya berusaha untuk terus berbahagia dalam mengasuh anak-anak. Alhamdulillah, beberapa tahun belakangan saya jauh lebih tenang dalam mendampingi anak-anak. Ada 3 anak usia 19, 15, dan 13. Tapi si bungsu saya bilang, muka saya nggak terlihat ceria. Dan anak sulung bilang, Bunda naif karena menutupi kesedihan Bunda. Akhirnya saya jadi berpikir, apakah saya benar-benar bahagia? Bagaimana menurut Bunda atas ungkapan anak-anak? Dan apa yang harus saya lakukan? Dari Triwin Ditjen PJLHK Bogor. Begini Ibu, anak-anak ini menerima sinyal dari Ibu. Ya,
Ibu sebagai orang tua tunggal, ya, sebagai orang tua tunggal membesarkan 3 putra-putrinya, kemudian putra-putri ini menyampaikan bahwa ibu tidak bahagia. Ibu bisa tanyakan lebih lanjut. Ya, komunikasinya sudah bagus itu. Anak berani menyampaikan kepada orang tuanya apa yang dia rasakan. Ibu ini tidak bahagia. Ibu itu ada yang disimpan. Itu disampaikan. Ya. Bisa jadi memang demikian yang ibu rasakan. Ada bagian yang kosong yang anak-anak lihat. Ya, saya tidak tahu bagian itu apakah karena ibu single parent, ya, karena ibu sendiri sehingga ada yang kosong, tapi ibu berusaha untuk menutupi itu. Ibu berusaha untuk menjadikan itu isi, tetapi di mata anak-anak, dirasakan anak-anak, didengarkan anak-anak, itu tetap sebagai bagian yang kosong. Karena komunikasi ibu bagus dengan anak-anak, maka tinggal tanyakan. Menurut kamu, nah, supaya ibu lebih bahagia, mestinya bagaimana? Nah, versinya versi anak-anak lagi. Bisa jadi ungkapan mereka nanti akan membuat ibu terkejut. Ya, sesuatu yang tidak pernah terlintas oleh ibu, karena ibu sudah terbiasa membesarkan mereka dengan sendiri, ada bagian yang kosong, kemudian itu tertangkap oleh anak-anak setelah mereka bisa menilai, setelah mereka bisa melihat. Mereka bisa mengatakan ibu tidak bahagia karena dia bisa membandingkan ibu dengan figur ibu yang lain. Nah, karena ada faktor pembanding, maka dia bisa mengatakan seperti itu. Ibu bisa tanya lebih lanjut pada anak-anaknya. Jadi menurutmu yang bahagia itu yang seperti apa? Dan ibu boleh menyampaikan juga bahagianya ibu itu yang seperti ini. Jadi bisa berbeda. Misalnya kita membicarakan bakso, ibu bisa katakan menurutmu pedas itu 2 sendok, tapi menurut ibu pedas itu cukup 1 sendok. Jadi oke, sepakat, pedasnya kamu 2 sendok, pedasnya ibu 1 sendok. Kita ada perbedaan dalam merasakan pedas gitu. Itu ditanyakan tentang esensi kebahagiaan. Jadi kebahagiaanmu menurut kamu seperti apa? Kalau ibu ternyata tidak sama, tinggal sampaikan, oh kalau menurut ibu bahagia ibu seperti ini. Komunikasikan ya. Alhamdulillah ibu punya komunikasi yang bagus seperti itu. Jadi bisa dilanjutkan dengan melanjutkan pertanyaan sampai muncul pada satu kesamaan. Pada satu apa yang menjadikan oh ternyata ibu sudah bahagia karena menurut beliau bahagia itu yang seperti itu. Begitu Ibu. Mudah-mudahan ini sudah bisa menjawab pertanyaan Ibu. Baik, Jadi minta tolong ya, ini tadi ada beberapa pertanyaan yang saya jawab, termasuk Ibu yang terakhir. Ya. Tolong tinggalkan alamat ya Bu, dan nomor handphone supaya saya bisa kirimkan bukunya sebagai kenang-kenangan. Gitu. Siap. Halo, Kang Siap, Isan. Bunda. Ya, waktunya sudah habis, saya tutup dulu ya dengan sebuah ya, bahwa ternyata untuk membuat bahagia itu semua kembali pada diri sendiri, dan kalau ketahuan bahwa masih belum menjadi yang bahagia, lakukan dengan self-sugesti, sugestikan diri sendiri bahwa atas izin Allah aku bisa bahagia. Yang penting telaten, lakukan lebih dari 30 hari kalau masih belum bisa. Maksimal 90 hari, insya Allah Ibu akan merasakan perubahannya, dan bahagia itu bisa menjadi hak Ibu untuk Ibu miliki. Begitu Kang Ipul, Bunda semua. Baik Bunda, terima kasih. Saya mohon maaf lahir batin kalau yang tersampaikan masih ada yang belum tepat, ada yang masih kelirunya, mohon dimaafkan lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda Erina yang telah memberikan banyak banget nih. Kalau bahasa ini daging banget ini untuk materinya. Baik, bagi Bunda yang dapat tadi hadiah buku, mungkin juga bisa langsung WhatsApp Bunda gitu ya, supaya lebih enak. Atau tinggalkan di pesan sini Atau juga. tinggal pesankan juga boleh gitu. Nanti
ada nanti kita kirimkan untuk bukunya gitu Bunda ya. Iya. Nah, yang pertanyaan. Nah, silakan. Baik, nanti sambil nanti menunggu teman-teman yang chatting, silakan untuk teman-teman yang lain boleh live karena memang alhamdulillah acaranya sudah selesai. Alhamdulillah. Dari 5 juga nggak apa-apa, Mas. Nanti tadi ada berapa? Ya, Bunda. Baik. Baik, terima kasih Bunda untuk waktunya. Telah memberikan materi kepada kita semua. Alhamdulillah insya Allah menjadikan keberkahan buat kita semua. Dan bagi Bunda yang sudah dapat tadi menjadi peserta terpilih dari pertanyaan, nanti silakan kirimkan alamat ke nomor ini nanti untuk dikirimkan bukunya. Oke, Kang F, silahkan kalau mau ditutup. Ya, silakan. Baik, terima kasih kepada semua yang telah mengikuti acara webinar ini. Saya tutup dengan doa kifatul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah ilmu yang bermanfaat. Tutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bagi Bapak Ibu yang kena live, silakan di live aja.